Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan peserta didik. Ya, video kali ini kita akan mengkaji tentang karakteristik perkembangan dari peserta didik dan juga tugas-tugas perkembangan peserta didik. Langsung saja ke videonya, simak baik-baik ya. Pertumbuhan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif yang membuat organisme berubah menjadi lebih besar dari ukuran yang sebelumnya, seiring dengan bertambahnya waktu. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif yang terjadi melalui kematangan dan proses belajar, misalnya bakat, potensi, emosi, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai perkembangan anak atau perkembangan peserta didik, setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Perkembangan ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada setiap anak dengan bertambahnya kemampuannya sebagai bentuk kedewasaannya dan akan terus berlanjut semasa rentan kehidupannya. Perkembangan peserta didik meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, sosio-emosional, dan moral. Perkembangan fisik motorik meliputi kesehatan, perkembangan otak, perkembangan biologis, dan perkembangan psikomotorik itu sendiri. Kemudian, perkembangan sosio-emosional meliputi penghargaan diri, kepercayaan diri, dan identitas diri. Perkembangan emosional adalah dasar dari perkembangan kognitif dan sosial. Perkembangan emosional anak akan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, perkembangan kognitif meliputi bahasa, intelijensia, pemikiran, pemecahan masalah, dan skill analisis. Dan yang keempat yaitu perkembangan moral, meliputi komunikasi, membangun relasi, sikap sosial, norma, aturan, kemampuan resolusi konflik, bahkan perkembangan etika dan moral. Karakteristik perkembangan peserta didik. Bagaimana karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar? Ya, yang pertama yakni perkembangan fisik motorik. Secara umum, perkembangan anak laki-laki dan perempuan ditandai dengan saat usia 6 tahun berkembangnya koordinasi antara mata dan tangan yang dibutuhkan untuk membidik, menyepak, melempar, dan menangkap. Lalu, saat usia 7 tahun, tangan anak semakin kuat dan anak lebih menyukai menggunakan pensil daripada krayon untuk menggambar dan menulis. Pada usia 8-10 tahun, anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah, dan tepat. Koordinasi motorik halus semakin berkembang sehingga anak dapat menulis dengan baik. Ukuran huruf menjadi lebih kecil dan rata. Saat usia 10-12 tahun, anak-anak mulai memiliki keterampilan untuk menghasilkan karya kerajinan yang berkualitas atau memainkan alat musik tertentu. Secara spesifik, karakteristik perkembangan anak laki-laki ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan cenderung pelan dan stabil. Kemampuan motorik kasar berkembang cepat seperti berlari, berjalan, dan menyeimbangkan tubuh. Anak laki-laki lebih agresif, senang melakukan permainan atau aktivitas yang mengambil resiko, menunjukkan ekspresi marah dan agresif seperti memukul, menendang, atau marah. Mulai menunjukkan ciri-ciri balik seperti mimpi basah bagi anak SD kelas atas sekitar usia 9-12 tahun. Sementara anak perempuan ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang cenderung cepat namun akan pelan dan stabil saat memasuki usia remaja. Kemampuan motorik halus lebih berkembang cepat seperti menggambar atau menulis. Lebih ekspresif menunjukkan emosinya seperti menangis atau terseduh-seduh atau merengek. Mulai mengalami menstruasi bagi anak sekolah dasar kelas atas sekitar usia 9-12 tahun. Selanjutnya yakni perkembangan kognitif peserta didik di sekolah dasar. Mengacu pada teori perkembangan kognitif menurut Piaget, usia peserta didik di sekolah dasar berada di tahap ketiga, di mana masa ini disebut masa konkret operasional.
sekitar umur 9-11 tahun. Pada tahap ini, peserta didik sudah bisa melakukan tugas yang konkret. Ia mulai mengembangkan 3 macam operasional berpikir, yaitu yang pertama, identitas, di mana ia mulai mampu mengenali sesuatu. Kemudian negasi, yaitu mengingat sesuatu. Dan yang ketiga yaitu resiprokasi, yakni mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Yang selanjutnya yakni perkembangan sosio-emosional peserta didik di sekolah dasar. Pada usia 7-11 tahun, anak akan meluangkan waktu 40% untuk berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan kelompoknya, membentuk ikatan baru dengan sebayanya, timbul sikap operatif, mau bekerja sama, dan sosiosentris atau memperhatikan kepentingan orang lain dalam kelompok. Kemampuan mengontrol emosi dilakukan melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Pikiran emosional lebih dominan daripada pikiran rasional. Selanjutnya yakni perkembangan moral peserta didik di sekolah dasar. Pada usia 6-10 tahun berada pada tingkat prakonvensional tahap kedua, di mana tahap ini disebut dengan istilah orientasi hedonistik instrumental, di mana perbuatan dinilai baik jika memiliki fungsi sebagai indikator dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Anak akan melakukan perilaku baik karena adanya pemenuhan kepuasan terhadap kehidupannya sendiri. Dengan kata lain, pada tahap ini, anak cenderung bersikap egosentris atau berperilaku semaunya sendiri. Lalu, pada usia 9-12 tahun berada pada tingkat konvensional tahap 3, di mana masa ini disebut dengan masa orientasi anak yang baik. Tindakan yang dilakukan berdasar pada orang lain. Tindakan dianggap baik ketika membuat senang orang lain. Anak-anak berperilaku menyesuaikan dengan aturan-aturan moral yang ada di masyarakat agar mereka memperoleh pengakuan sebagai anak yang baik dari orang lain yang lebih dewasa. Lalu, bagaimana bentuk karakteristik perkembangan anak pada usia SMP? Yang pertama yaitu perkembangan fisik motorik. Perkembangan peserta didik di SMP berada pada masa remaja awal pubertas, adalah awal dari masa remaja. Usia pubertas antara 10-14 tahun untuk anak perempuan dan usia 12-16 tahun untuk anak laki-laki. Namun, bagi yang mengalaminya sedikit lebih awal atau lebih lambat dibandingkan dengan standar usia pada umumnya, mereka tetap dianggap normal dan sehat. Masa tersebut ditandai dengan karakteristik perkembangan sebagai berikut. Perkembangan fisik remaja laki-laki ditandai dengan tinggi dan berat badan bertambah, kulit dan rambut menjadi berminyak, dan timbul jerawat bagi sebagian orang. Suara semakin dalam, rambut wajah mulai muncul, rambut mulai tumbuh di sekitar ketiak, dada, dan di sekitar alat kelamin. Otot berkembang dan bahu mulai melebar. Lalu, keringat meningkat dan bau badan mulai berubah. Produksi sperma dan ejakulasi dapat terjadi saat mimpi basah. Pada remaja perempuan, ditandai dengan perubahan tinggi dan berat badan yang bertambah, kulit dan rambut menjadi berminyak, dan timbul jerawat bagi sebagian orang. Keringat meningkat dan bau badan berubah, rambut mulai tumbuh di sekitar ketiak dan alat kelamin. Payudara membesar, lingkar pinggang menyempit dan pinggul melebar. Induk telur melepas telur untuk pertama kalinya. Hal ini menandakan bahwa remaja perempuan dapat mengandung bayi dan periode menstruasi sudah dimulai. Selanjutnya, yakni perkembangan kognitif pada anak usia SMP. Usia peserta didik di SMP berada di tahap keempat. Menurut Piaget, masa ini disebut dengan formal operational. Masa ini dimulai pada usia 11 tahun hingga dewasa, sehingga usia SMP sekitar 13-16 tahun berada pada masa formal operasional ini. Dalam usia remaja awal dapat berpikir logis tentang bagaimana gagasan yang abstrak, sistematis, dan ilmiah dalam memecahkan daripada berpikir konkret.
merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan, serta sudah mampu memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Berikutnya yaitu perkembangan sosio-emosional anak pada usia SMP. Hal ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang cepat, perasaan malu dan tidak percaya diri saat tubuh berubah, meningkatnya keinginan untuk mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang baru, adanya tekanan untuk masuk ke dalam kelompok teman sebaya tertentu, meningkatnya ketertarikan seksual atau romantis, dan muncul rasa suka terhadap orang lain atau lawan jenis. Perkembangan moral anak usia SMP. Tingkat moralitas remaja sudah lebih matang hasil interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Konsep moralitas tentang kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Perilaku moralitas sebagai pemenuhan fisik dan psikologisnya. Adanya rasa puas dari penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Tingkat moralitas konvensional yang dimana berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Tingkat moralitas atau loyalitas terhadap norma yang berlaku dan diyakininya. Lalu, bagaimana bentuk karakteristik perkembangan anak pada usia SMA? Yang pertama yakni perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan hampir sama saat memasuki masa SMP. Kemudian yang kedua yakni perkembangan kognitif anak usia SMA. Usia perkembangan peserta didik di SMA berada di tahap keempat, di mana masa formal operasional ini dimulai pada usia 11 tahun hingga dewasa, sehingga usia SMA berada pada masa formal operasional ini. Dalam usia remaja, dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, sistematis, dan ilmiah dalam memecahkan daripada berpikir konkret, merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan, serta sudah mampu memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional anak usia SMA. Pada masa SMA, puncak emosionalitas perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan. Perkembangan emosi yang sensitif dan reaktif terhadap situasi sosial. Emosi bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung, marah, atau sedih, dan murung. Mencapai kematangan emosional merupakan masa yang sangat sulit bagi remaja. Faktor emosi sosial dan lingkungan keluarga dan teman sebaya dalam kematangan emosional sangat mempengaruhi. Yakni perkembangan moral anak pada usia SMA, ditandai dengan mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai dasar pembentukan nilai diri mereka sendiri. Sikap pemberontakan remaja terhadap peraturan dan otoritas selama ini diterimanya. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif lainnya. Apa saja tugas perkembangan peserta didik? Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan manusia. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat menyebabkan individu bahagia dan berhasil dalam memahami nilai dan perannya di dalam masyarakat. Sedangkan jika gagal terlaksana, menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Tugas perkembangan peserta didik pada tingkat SD, SMP, dan SMA tentunya berbeda-beda. Adapun tugas perkembangan anak pada usia sekolah dasar yakni menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik, membina hubungan yang sehat atau membina hidup sehat, belajar bergaul dan bekerja sama dalam kelompok, serta belajar menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif, mengembangkan kata hati,
moral, dan nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Dan yang terakhir yakni mampu mencapai kemandirian. Adapun tugas perkembangan anak pada usia SMP yakni mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal sistem etika dan nilai-nilai pedoman hidup sebagai individu, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi, mengenal potensi bakat dan minat, serta arah kecenderungan karir, menetapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dan peranannya sebagai pria dan wanita, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif dan dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, dan yang terakhir yakni mampu mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Tugas perkembangan anak pada usia SMA hampir sama dengan tugas perkembangan anak pada usia SMP, yakni mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal sistem etika dan nilai-nilai pedoman hidup sebagai individu secara mandiri tentang emosional, sosial, dan ekonomi, mengenal potensi, bakat, dan minat, serta arah kecenderungan karir, menetapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif, serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, dan yang terakhir yakni mampu mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Itulah penjelasan singkat mengenai perkembangan anak atau perkembangan peserta didik. Penting diketahui bahwa setiap tahapan perkembangan peserta didik memiliki ciri dan tugas perkembangan yang khusus. Ya, semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.